Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kami dari kelompok 5. Kali ini kita akan menjelaskan tentang yaitu apa sih namanya? Program bimbingan. Nah, di sini udah ada beberapa narasumber kita ya. Di sini ada narasumber hebat yang sudah memahami materinya masing-masing. Jadi di presentasi kali ini kita akan menggunakan sistem sama kayak ini aja jigsaw gitu, model pembagian jigsaw. Jadi kita menganggap kalian itu adalah satu orang gitu. Jadi kalian sebagai pendengar, kita anggap sebagai anggota kelompok kita yang lainnya gitu. Jadi kelompok kita ada 5 orang, 4 orang plus 1 pendengar gitu. Oke. Karena jigsaw ya, jadi sambil ngobrol santai aja, tenang aja, mungkin lebih lama tapi bakal lebih asik, tenang aja gitu. Oke. Di sini saya perkenalkan dulu ketiga narasumber kita, termasuk saya. Di sini ada Khairun Nisa. Say hi. Halo, Assalamualaikum. Oke, selanjutnya ada Zulfa Nidia Tama. Say hi. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Selanjutnya ada Teh Lia Sofiatul Jamaliah. Halo, say hi, Assalamualaikum teman-teman. Ini narasumbernya udah cantik-cantik ya, alhamdulillah. Dan for your information aja nih, for your information aja nih, narasumber kita nih lintas generasi ya. Jadi ada yang dari angkatan 2019, 2018, dan 2017. Sebuah kebetulan yang sangat hebat. Oke. Lanjut aja daripada lama-lama kan. Jadi kita di materi kali ini itu tentang program bimbingan gitu. Di kelompok 5 ini membahas tentang program bimbingan. Program bimbingan itu apa sih sebenarnya? Terus aspek-aspeknya apa? Terus sifat-sifatnya, syarat-syaratnya apa? Tuh langkah-langkah untuk membentuk program bimbingan itu apa sih sebenarnya? Nah, itu akan dibahas di presentasi kali ini gitu. Akan dibahas di diskusi kita kali ini gitu. Ya mungkin langsung saya serahkan aja ya ke pemateri pertama, yaitu Teh Khairun Nisa. Silakan. Baik, terima kasih ada yang sudah mempersilakan. Jadi yang pertama itu mengenai fungsi bimbingan sekolah. Nah, di sini itu akan dijelaskan 10 fungsi bimbingan sekolah menurut Uman Sherman dalam bukunya. Nah, yang pertama itu yaitu fungsi pemahaman dulu ya, yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang membantu konseli agar memiliki pemahaman terhadap dirinya dan lingkungannya. Dalam dirinya itu bisa jadi potensinya dan terhadap lingkungannya, bisa juga tentang pendidikan, pekerjaan, dan norma agama. Nah, untuk yang kedua yaitu ada fungsi preventif. Nah, untuk fungsi preventif ini yaitu fungsi yang berkaitan dengan upaya konselor untuk senantiasa mengantisipasi berbagai masalah yang akan terjadi pada konseli. Dan konselor juga berupaya untuk mencegah masalah itu. Kemudian yang ketiga ada fungsi pengembangan. Nah, fungsi pengembangan ini yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang sifatnya lebih proaktif. Di sini jadi konselor senantiasa berupaya untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, yang memfasilitasi perkembangan dari konseli. Untuk selanjutnya yang keempat yaitu fungsi penyembuhan. Nah, untuk fungsi penyembuhan ini bersifat kuratif. Nah, fungsi ini berkaitan dengan upaya pemberian bantuan kepada konseli yang mengalami masalah, baik menyangkut aspek pribadi, sosial, belajar, ataupun karir. Nah, selanjutnya yaitu ada fungsi yang kelima, yaitu fungsi penyaluran. Fungsi penyaluran ini dapat membantu konseli untuk memilih
kegiatan ekstrakurikuler, jurusan ataupun program studi. Dan juga fungsi penyaluran ini memantapkan penguasaan karir atau jabatan dari konseli sesuai dengan minat dan bakat dan keahlian dari konseli itu. Kemudian untuk selanjutnya yaitu fungsi adaptasi. Nah, untuk fungsi adaptasi ini membantu para pelaksana pendidikan, baik itu kepala sekolah, madrasah, ataupun staf, konselor, dan guru untuk menyesuaikan program pendidikan terhadap latar belakang pendidikan, minat, kemampuan, dan program pendidikan kebutuhan konseling. Nah, selanjutnya yaitu ada fungsi penyesuaian. Untuk fungsi penyesuaian yaitu fungsi bimbingan dan konseling dalam membantu konseli agar dapat menyesuaikan diri dengan dirinya sendiri dan lingkungannya. Kemudian ada fungsi perbaikan. Fungsi perbaikan yaitu fungsi bimbingan dan konseling untuk membantu konseli sehingga dapat memperbaiki kekeliruan dalam berpikir, berperasaan, dan bertindak. Nah, selanjutnya ada fungsi fasilitasi. Nah, pada fungsi fasilitasi ini memberikan kemudahan kepada konseling dalam mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang optimal, serasi, selaras, dan seimbang. Kemudian yang terakhir ada fungsi pemeliharaan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling untuk membantu konseli supaya dapat menjaga diri dan mempertahankan situasi kondusif yang telah tercipta dalam dirinya. Fungsi pemeliharaan ini membantu konseli agar terhindar dari kondisi-kondisi yang akan menyebabkan penurunan produktivitas dirinya. Kemudian dalam buku Rahman dari 10 fungsi tadi diambil 4 secara garis besar diambil 4 fungsi. Yang pertama yaitu ada fungsi penyaluran, fungsi pengadaptasian, fungsi penyesuaian, dan fungsi penyembuhan. Selanjutnya setelah dari fungsi, ada beberapa syarat dalam penyelenggaraan bimbingan dan konseling yang harus dipenuhi. Nah, salah satunya ya ini disebutinnya nggak semuanya. Yang pertama yaitu tersedianya guru pembimbing yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan bimbingan konseling. Tentunya ya udah pasti untuk guru pembimbing pasti harus ada. Yang kedua yaitu tersedianya ruangan khusus bagi penyelenggara bimbingan dan konseling. Selain adanya guru pembimbing, ruangan pun juga harus ada. Ya, kalau misalkan bimbingan konseling pasti butuh tempat kan. Kemudian yang ketiga yaitu kegiatan bimbingan dan konseling menjadi bagian kurikulum penyelenggara pendidikan di sekolah yang bersangkutan. Dan yang terakhir beberapa syarat lainnya ya untuk memenuhi fungsi bimbingan dan konseling di sekolah. Selanjutnya di sini ada beberapa prinsip-prinsip program bimbingan konseling. Nah, ada beberapa pengemuka yang mengenai prinsip-prinsip bimbingan. Yang pertama itu ada Arifin dan Etikawati menyebutkan ada 4 prinsip, menjabarkan 4 prinsip-prinsip bimbingan dan konseling. Yang pertama yaitu ada prinsip umum, kedua prinsip khusus yang berhubungan dengan individu atau siswa, yang ketiga ada prinsip khusus yang berhubungan dengan pembimbing, dan yang terakhir ada prinsip khusus yang berhubungan dengan organisasi dan administrasi bimbingan dan konseling. Nah, menurut sebetulnya ini untuk semuanya juga, baik menurut Arifin, menurut Ibid, menurut Wawan, dan menurut Dewa Ketut itu semuanya sama-sama mencakup hal yang sama. Namun di sini akan dijelaskan menurut Wawan Junaidi saja. Yang dari menurut Wawan Junaidi, prinsip-prinsip yang harus dipenuhi dalam menumbuh kembangkan pelayanan BK di sekolah itu ada 4. Yang pertama itu ada sasaran layanan.
sasarannya ini yang mencakup yang pertama, melayani semua individu tanpa memandang usia, jenis kelamin, suku, agama, dan status sosial. Yang kedua yaitu memperhatikan tahapan perkembangan. Yang ketiga, memperhatikan adanya perbedaan individu dalam layanan. Nah, untuk yang kedua yaitu berkenaan dengan permasalahan yang dialami individu. Yang pertama itu menyangkut kondisi mental ataupun fisik individu terhadap penyesuaian pengaruh lingkungan, baik di rumah, sekolah, dan masyarakat sekitar. Untuk selanjutnya yang kedua yaitu timbulnya masalah pada individu karena adanya kesenjangan sosial, ekonomi, dan budaya. Untuk yang ketiga yaitu program pelayanan bimbingan dan konseling. Di sini ada 4 poin. Yang pertama itu bimbingan dan konseling merupakan bagian integral dari pendidikan dan pengembangan individu, sehingga program bimbingan dan konseling diselaraskan dengan program pendidikan dan pengembangan diri peserta didik. Kemudian yang kedua, program bimbingan dan konseling harus fleksibel dan disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik maupun lingkungannya. Kemudian yang ketiga, program bimbingan dan konseling disusun dengan mempertimbangkan adanya tahapan perkembangan individu. Dan yang terakhir, program bimbingan dan konseling perlu memberikan penilaian hasil layanan. Selanjutnya, prinsip yang keempat yaitu berkenaan dengan tujuan dan pelaksanaan pelayanan. Yang pertama itu, pelayanan diarahkan untuk pengembangan individu yang akhirnya mampu secara mandiri membimbing diri sendiri. Nah, yang kedua itu pengambilan keputusan yang diambil oleh individu hendaknya atas kemauan sendiri. Selanjutnya, permasalahan individu dilayani oleh tenaga ahli atau profesional yang relevan dengan permasalahan individu itu sendiri. Kemudian, perlu adanya kerjasama dengan personal sekolah atau orang tua, dan bila perlu dengan pihak yang lain yang berwenang dalam permasalahan individu tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu proses layanan, bimbingan, dan konseling melibatkan individu yang telah memperoleh hasil pengukuran dan penilaian layanan. Nah, begitulah prinsip-prinsip yang dapat dipaparkan pada kali ini ya. Terima kasih. Balik kepada moderator. Oke. Banyak banget ya prinsip-prinsipnya, sifat-sifatnya. Aduh ya Allah, Iya, pusing banyak. diriku fungsi-fungsinya. Oke. Gimana, capek teh? Minum. Butuh minuman ini. Siap. Nanti dibeliin. Tadi setelah mendengar prinsip-prinsip, fungsi-fungsi yang cukup banyak dan cukup jelas, tapi sebenarnya di antara prinsip-prinsip dan fungsi-fungsi itu tadi yang intinya mah ya, itu kan yang menurut Rohman gitu ya, ada fungsi penyaluran, fungsi pengadaptasian, fungsi penyesuaian, dan fungsi penyembuhan, kan itu kan yang intinya mah. Masa yang lainnya itu tambahan sebagai pengetahuan gitu. Kita nggak boleh nggak boleh apa sih, harus haus sama ilmu lah gitu, nggak boleh pelit-pelit lah nyari ilmu. Oke, lanjut. Selanjutnya materi apa ya? Oke, lanjut moderator selanjutnya. Moderator kan. Oke. Materi selanjutnya itu dari Teh Lia Sofiatul Jamaliyah. Oke, siap. Terima kasih Bapak Moderator. Baik, saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah program bimbingan. Nah, jadi sebelum kita memulai suatu program bimbingan, kita itu harus tahu dulu bagaimana penyusunan dari bimbingan ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang step by step dari penyusunan program bimbingan. Yang pertama itu di sini dicantumkan ada studi kelayakan. Nah, studi kelayakan itu apa sih? Studi kelayakan itu merupakan jenis kegiatan mengumpulkan informasi yang berkaitan untuk menyusun program bimbingan dan konseling di sekolah. Jadi dengan adanya tahap studi kelayakan ini, kita dapat mengetahui saran dan kesimpulan yang akan kita jadikan sebagai tolak ukur untuk pelaksanaan program bimbingan dan konseling di sekolah. Nah, sebenarnya pertimbangan dari penyusunan program bimbingan ini juga melibatkan tentang sarana dan prasarana, pembiayaan atau administrasi kegiatan secara keseluruhan yang juga nantinya akan menunjang pelaksanaan program bimbingan di sekolah.
Untuk selanjutnya yang kedua ini dicantumkan ada penyusunan program bimbingan dan konseling. Nah, dalam tahap ini terdapat beberapa aspek yang dapat dipertimbangkan seperti penyusunan rumusan masalah. Jadi sebelum kita melaksanakan program bimbingan, kita tuh harus menentukan jenis masalah yang kita teliti yang nanti kita akan hasilkan dan kita cantumkan di rumusan masalah. Nah, rumusan masalah ini yang berkaitan dengan pengalaman atau hal yang dialami oleh peserta didik, mencakup masalah pribadinya maupun sosialnya. Untuk selanjutnya itu ada konsultasi usulan sekolah. Nah, kegiatan konsultasi dari usulan program ini dapat berupa adanya rapat konselor untuk membahas usulan program yang telah disusun. Jadi nanti sebelum dilaksanakannya program bimbingan harus ada rapat antar konselor dulu. Dan lebih baik rapat antar konselor itu akan kita gunakan dengan kesempatan adanya konseli. Jadi antara konselor dan konseli sebelum melakukan bimbingan ada aturan tatap mukanya dulu sekaligus untuk memperkenalkan, oh ini konselor yang akan membahas atau konselor yang akan bekerja di sekolah. Selanjutnya adalah penyediaan fasilitas dan anggaran biaya. Nah, adanya penyediaan sejumlah sarana dan prasarana yang digunakan untuk kepentingan aktivitas bimbingan dapat menjadi pelengkap dari adanya pelaksanaan program bimbingan dan konseling di sekolah. Jadi ada pemantapan dari administrasi, biaya, dan anggaran yang nantinya akan digunakan pada saat pelaksanaan program bimbingan dan konseling di sekolah berlangsung. Nah, itu adalah garis besarnya secara umumnya. Dan di sini, menurut Suherman, dalam bukunya menjelaskan 8 tahapan aktivitas yang dilakukan pada penyusunan program bimbingan. Jadi, kalau tadi kita membahas tentang umumnya, sekarang kita akan membahas tentang lebih ke khususnya. Bagaimana sih tahapan program bimbingan di sekolah ini berlangsung? Nah, yang pertama ada mengkaji kebijakan dan produk hukum yang relevan. Tentunya apabila kita akan menyelenggarakan suatu program, pasti harus ada dulu penyesuaian atau produk hukum yang relevan dengan proses bimbingan dan tidak bertentangan dengan hukum yang ada. Untuk selanjutnya adalah menganalisis harapan dan kondisi sekolah untuk mengetahui keadaan fisik sekolah. Tentunya itu juga sangat digunakan dalam penyusunan program bimbingan, karena apabila kita tidak mengetahui bagaimana kondisi fisik sekolah yang akan kita gali potensinya untuk diadakannya program bimbingan, maka nanti kita akan kebingungan dalam menyusun program atau program-program bimbingan yang akan kita gunakan di sekolah tersebut. Apakah nanti program tersebut bermanfaat dan baik untuk peserta didik dan ruang lingkup sekolah atau tidak, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah menganalisis karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Nah, ini juga tadi sedikit dibahas dalam langkah program yang umumnya. Namun di sini lebih spesifik, yaitu karakteristiknya itu dari kebutuhan peserta didik, apakah dia memiliki masalah yang berkaitan dengan pribadi, sosial, mental, ataupun fisiknya. Nah, itu kita juga harus tahu sebagai konselor. Nah, untuk selanjutnya menganalisis program dan faktor yang jadi penghambat kegiatan bimbingan sebelumnya. Lalu merumuskan tujuan program, baik tujuan umum maupun khusus. Jadi pasti tentunya seperti tadi prinsip, ada prinsip umum dan prinsip khusus. Begitu juga tujuan, ada tujuan umum dan tujuan khusus. Dan tujuan ini kita ambil dari rumusan masalah yang sebelumnya telah kita buat. Selanjutnya ada merumuskan alternatif komponen dan isi kegiatan dengan mengimplementasikan data yang sudah terkumpul menjadi alternatif rencana program bimbingan dan konseling di sekolah. Nah, tentunya alternatif komponen ini seperti kita menganalisis tentang kondisi fisik sekolah dan masalah-masalah yang dianalisis dari konseli, baik itu pribadi maupun sosial. Nah, selanjutnya menetapkan langkah-langkah kegiatan bimbingan di sekolah. Nah, mulai dari proses penyusunannya, adanya pembentukan panitia penyelenggara atau konselor dari program bimbingan ini, itu juga perlu dibahas. Selanjutnya ada merumuskan rencana evaluasi pelaksanaan dan keberhasilan program, yaitu evaluasi program bagi perencanaan program yang selanjutnya. Artinya,
ketika kita mengadakan suatu program bimbingan, maka harus perlu ada juga evaluasinya untuk apa? Untuk menjadikan pembelajaran dan menjadi tolak ukur serta acuan untuk program yang berikutnya. Apakah program yang sebelumnya kita gunakan baik atau tidak, bermanfaat atau tidak untuk sekolah. Nah, itu juga menjadikan tolak ukurnya dari hasil evaluasi. Oke, mungkin cukup sekian yang saya bisa paparkan. Saya kembalikan kepada Pak Moderator. Oke, terima kasih. Nah, Kedengeran nggak? Oke, terima kasih Telia. Tadi udah jelaskan tentang langkah-langkah program bimbingan. Sekarang langsung ke langkah-langkah dari pelaksanaan program pelayanan bimbingan. Silakan kepada Zulfa Nindiatama. Oke, terima kasih Kang Dana selaku moderator yang telah memberikan kesempatan ya buat Zulfa untuk memaparkan selanjutnya gitu. Nah, kan setelah tadi mengetahui gitu ya prinsip dan program-program yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah mengenai bimbingan, maka selanjutnya kita harus mengaplikasikannya sebagai pendidik gitu. Nah, langkah-langkah untuk melaksanakan suatu program bimbingan di sekolah yang pertama yaitu layanan orientasi. Nah, dari kata orientasi dulu ya. Orientasi ini kan pengenalan. Nah, artinya seorang pendidik itu harus memiliki layanan orientasi kepada peserta didiknya. Adapun sekolah yang memberikan fasilitas kepada peserta didik yaitu dengan mengadakannya suatu program bimbingan yang diadakan oleh sekolah kepada guru ataupun konselor gitu. Nah, di sini peserta didik itu diberikan pengenalan-pengenalan mengenai layanan sekolah, terus mengenai tata cara bagaimana sih menjadi peserta didik yang lebih baik gitu. Itu untuk layanan orientasi. Nah, untuk yang kedua itu ada layanan informasi. Nah, layanan informasi ini diberikan sekolah kepada peserta didik melalui guru pembimbing gitu ya, guru bimbingan konseling. Nah, layanan informasi ini diberikan kepada peserta didik yaitu untuk menerima informasi-informasi terbaru. Nah, dari sini para pendidik gitu ya, pendidik ataupun guru BK itu memiliki informasi terbaru mengenai pembelajaran, terus mengenai sekolah. Nah, itu difasilitasi oleh sekolah kepada peserta didik. Terus yang ketiga, itu ada layanan penempatan. Nah, layanan penempatan dan penyaluran ini diberikan kepada peserta didik. Nah, sebagai pihak sekolah, yaitu memberikan fasilitas kepada peserta didik untuk mengetahui potensi peserta didik, terus mengetahui apa sih cara-cara bagaimana menjadi menjadi murid yang lebih baik itu bagaimana, itu ada di layanan penempatan dan penyaluran. Seperti halnya apabila ada lomba-lomba, terus apabila kita kelas 12 SMA nih, belum tahu potensi kita itu ada di mana. Nah, para guru bimbingan konseling lah yang memiliki fasilitas sebagai tempat untuk bagaimana cara penyaluran bakat kita di situ, yaitu ditanyakan kepada pendidik yang memiliki andil dalam memberikan pengetahuan bakat yang kita miliki. Nah, untuk selanjutnya ada layanan pembelajaran dan layanan konseling perorangan. Nah, layanan pembelajaran ini seperti halnya seorang murid yang tidak memiliki pengetahuan yang lebih mengenai pembelajaran itu bisa ditanyakan kepada guru BK. Nah, nanti guru BK ini akan melemparkan kepada guru yang bersangkutan
Jadi guru bersangkutan akan memperbaiki cara pembelajaran kepada peserta didik yang belum paham tersebut. Kemudian ada layanan konseling perorangannya. Jadi guru BK ini memberikan fasilitas kepada peserta didik seperti layanan pribadi gitu. Artinya bukan layanan pribadi bagaimana gitu ya. Jadi layanan pribadi ini mengenai kepribadian peserta didik karena kan untuk peserta didik yang memiliki permasalahan internal itu akan berpengaruh kepada sekolah, kepada lingkungan teman-temannya. Jadi otomatis guru bimbingan itu harus mengetahui permasalahan pribadi peserta didik tersebut. Karena sekolah pun akan terpengaruh gitu oleh peserta didik itu sendiri. Nah, selanjutnya adapun ini ketutup ya. Maaf ya. Nah, selanjutnya ada layanan bimbingan kelompok serta layanan konseling kelompok. Nah, ini layanan bimbingan kelompok ataupun konseling kelompok ini jadi ada suatu forum di sekolah. Nah, nanti sekolah tersebut memberikan fasilitas kepada peserta didik yang memiliki permasalahan yang sama dengan teman-temannya. Jadi, semisal ada 5 orang peserta didik yang memiliki permasalahan, dan dari kelima tersebut ada 3 peserta didik yang memiliki permasalahan yang sama. Nah, dari permasalahan tersebut kan sama tuh. Jadi dari 3 orang itu saling mengisi gitu, saling bertukar pikiran antara peserta didik yang satu dengan Ya, di situ bakal ada kayak diskusi. Nah, terus di situ bakal ada kayak bertukar pikiran tentang permasalahan yang sama dengan 3 orang peserta didik tersebut. Nah, kemudian peserta didik tersebut pasti kan ngumpul nih. Nah, udah ngumpul itu kan nanti bareng sama guru BK-nya. Nah, guru BK tersebut akan memberikan fasilitas perantara solusi bagi peserta didik tersebut untuk menyelesaikan permasalahannya. Nah, jadi jangan ini ya, jadi peserta didik tersebut akan memiliki banyak solusi-solusi di situ dengan kelompoknya itu. Demikian yang dapat Zulfa sampaikan. Zulfa kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih dari Saudari Zulfa atas penjelasannya. Siap, Kang. Sama-sama. Tadi kan udah tentang langkah-langkah dari pelaksanaan program pelayanan bimbingan. Selanjutnya nih ada materi yang cukup ini bagian materi saya, materi yang cukup cukup sulit sih dipahami. Selanjutnya itu adalah materi itu implikasi dari suatu program bimbingan. Ini sedikit cerita aja ya. Jadi untuk mencari materi dari implikasi dari suatu program pendidikan ini, itu kan oke. Jadi karena nggak paham lah awalnya kan di RPS itu kan ada implikasi dari suatu program bimbingan. Nah di sana itu agak kurang paham dengan kata implikasi. Nah akhirnya dicarilah ke KBBI di Google. Setelah ketemu KBBI di Google, implikasi itu artinya adalah keterlibatan gitu, atau mengimplikasikan adalah melibatkan gitu. Jadi di sini mungkin nanti kalau materinya kurang nyambung dengan apa yang diharapkan oleh dosen atau nanti mahasiswa yang lain, mungkin kita bisa saling sharing aja, bisa saling menjawab aja gitu nanti di kolom diskusi, atau kita sambil diskusi aja sekarang gitu. Jadi yang saya ambil ini adalah referensi dari buku karangan Fatur Rahman yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan Nasional tahun 2007. Nah, menurut saya untuk implikasi dari program bimbingan, dari suatu program bimbingan, yaitu adalah berhubungan
dengan komponen pelayanan gitu. Mungkin materinya akan mirip-mirip dengan tadi yang disampaikan Saudari Julfa, tapi di sini saya akan tetap menyampaikan materinya ya. Jadi menurut Fatur Rahman, Fatur Rahman di Depdiknas tahun 2007 itu komponen pelayanan terbagi ada 4 ya. Terbagi ada 4. Pertama adalah pelayanan dasar, yang kedua adalah pelayanan responsif, ketiga adalah pelayanan individual, keempat adalah dukungan sistem. Nah, jadi di antara keempat ini menurut saya itu memiliki keterlibatan langsung dalam suatu program bimbingan gitu. Karena dalam pelayanan ini mereka di dalamnya itu tergantung subjek, objek dan subjek, predikat dan objek gitu. Jadi subjeknya adalah pelayan-pelayannya gitu, dari misalkan guru BK atau guru di kelas, guru mata pelajaran atau kepala sekolah dan lain-lainnya. Predikatnya itu bisa jadi bentuk kegiatannya gitu, menyarankan, bentuk kegiatannya bisa bimbingan atau yang lain, dan objeknya adalah siswa sendiri gitu. Oke. Mungkin selanjutnya saya akan menjelaskan tentang keempat-empatnya ya, enggak satu doang gitu, nanggung saya. Jadi pertama itu adalah pelayanan dasar. Sebenarnya apa sih pelayanan dasar itu? Pengertiannya apa sih? Tujuannya apa sih gitu? Emang kenapa harus ada pelayanan dasar gitu? Di sini saya akan bacakan dulu sesuai dengan apa yang saya cari ya. Pengertiannya yaitu adalah pelayanan dasar diartikan sebagai proses pemberian bantuan kepada seluruh konseli melalui kegiatan penyiapan pengalaman terstruktur secara klasikal atau kelompok yang disajikan secara sistematis dalam rangka mengembangkan perilaku jangka panjang sesuai dengan tahap dan tugas-tugas perkembangan. Yang diperlukan dalam pengembangan kemampuan adalah kemampuan memilih dan mengambil keputusan dalam menjalani kehidupannya. Oke, paham? Panjang ya. Intinya gini, pelayanan dasar menurut saya, jadi intinya adalah suatu program ya. Jadi pelayanan dasar ini bisa dalam bentuk program. Jadi program dari guru BK atau konselornya sendiri untuk menyampaikan program materi-materi atau penyampaian pengalaman terstruktur tadi secara berkelompok atau di kelas gitu. Di kelas gitu. Jadi ibaratnya gini ya, saya mungkin nanti akan ada kelihatan perbedaannya. Jadi di sini itu yang menjadi subjeknya itu adalah si gurunya gitu. Jadi subjeknya adalah si gurunya, atau guru maupun itu guru bimbingan dan konseling atau guru BK atau guru mata pelajaran di kelas itu nanti bisa menyampaikan konseling di kelas secara bersama-samaan gitu. Mungkin salah satu program strategi dari pelaksanaan pelayanan dasar ini yaitu adalah bimbingan kelas. Terus yang kedua itu bimbingan orientasi tadi yang dijelaskan. Terus bimbingan kelompok ya sejenis itu. Jadi mereka kita datang mungkin kita sebagai konselor datang ke kelas untuk menyampaikan tentang suatu materi yang berhubungan dengan dengan pengambilan keputusan dalam menjalankan hidup, memilih dan mengambil keputusan. Misalkan materi minggu ini adalah tentang narkoba gitu. Nah, jadi kita memberikan bimbingan tentang apa sih narkoba gitu. Terus materi minggu depan tentang hoax, minggu depan lagi tentang free sex misalnya seperti itu. Oke. Selanjutnya itu tujuannya. Sebenarnya tujuannya apa sih dari pelayanan dasar ini? Yaitu adalah memiliki kesadaran tentang diri dan lingkungannya, yaitu lingkungannya bisa dalam berupa pendidikan, pekerjaan, sosial budaya, dan agama. Yang kedua, mampu mengembangkan keterampilan untuk mengidentifikasi tanggung jawab atau seperangkat tingkah laku yang layak bagi penyesuaian diri dengan lingkungannya. Yang ketiga, mampu menangani atau memenuhi kebutuhan dan masalahnya. Yang keempat, mampu mengembangkan dirinya dalam rangka mencapai tujuan hidupnya. Di sini menurut saya ya, kalau
pelayanan dasar itu sebenarnya adalah hak segala murid, hak segala bangsa gitu di dalam kelas itu. Jadi semua orang bisa ikut dalam punya hak untuk mengikuti pelayanan dasar ini gitu. Mau dalam bentuk nantinya seminar, penjelasan di kelas atau yang lain-lainnya gitu. Oke. Yang kedua adalah pelayanan responsif. Nah, perlu dijelaskan nggak ininya pengertian secara tertulisnya ya? Intinya ya pelayanan responsif itu nanti mungkin kalau penjelasan secara tertulisnya bisa kalian baca di PPT atau baca di makalah. Saya persilakan. Cuman saya memberikan rangkuman secara pribadi saya di sini. Nah, pelayanan responsif ini pelayanan responsif ini itu lebih ibaratnya berbanding terbalik dengan pelayanan dasar gitu. Jika tadi pelayanan dasar itu guru datang ke kelas untuk menyampaikan materi tentang pengambilan masalah, pengambilan keputusan, pengambilan keputusan atau yang lain-lainnya gitu, mengenai kepribadian. Nah, di pelayanan responsif ini murid datang ke guru gitu. Dan menjelaskan tentang permasalahan dia seperti itu. Tadi mungkin di sini ya penjelasannya itu memberikan bantuan kepada konseli yang menghadapi kebutuhan dan masalah yang memerlukan pertolongan dengan segera gitu. Jadi artinya bisa saya simpulkan kalau misalkan murid, misalkan masalah-masalah dalam SMA apa sih? Misalkan belajarnya jadi males atau tidak punya semangat buat belajar atau punya apa sih namanya? Punya masalah di keluarganya atau punya masalah dengan temannya gitu kan bisa jadi. Nah, itu nanti si muridnya ini akan datang ke konselornya gitu. Ini nama untuk memberitahukan masalahnya dan diberikan solusi-solusinya gitu. Ini disebut pelayanan responsif. Jadi bisa disebut ini pelayanannya fleksibel. Jadi kapan aja di mana aja tuh. Tapi tetap masuk dalam program bimbingan. Nah, itu bisa dengan kolaborasi dengan orang tua, kolaborasi dengan ahli, atau kolaborasi dengan guru mata pelajaran gitu. Atau di sini bisa melakukan konsultasi individu. Nah, jadi si siswanya ini datang ke tempat konselornya atau ke ruang BK atau ke ruang guru gitu. Nanti di sana dia bisa berkonsultasi tentang masalahnya gitu. Nah, untuk jikalau kalau misalkan si konselor ini tidak sanggup ya untuk tidak sanggup untuk menerima konsultasi dari si konselinya ini, dia bisa melakukan rujukan gitu ke konselor yang lebih ahli daripada dia gitu, yang dianggap lebih ahli daripada dia. Oke, lanjut ke selanjutnya ada perencanaan individual. Nah, di sini di makalahnya atau di PPT-nya itu perencanaan individual diartikan sebagai bantuan kepada konseli agar mampu merumuskan dan melakukan aktivitas yang berkaitan dengan perencanaan masa depan berdasarkan pemahaman akan kelebihan dan kekurangan dirinya serta akan peluang dan kesempatan yang tersedia di lingkungannya gitu. Jadi untuk menurut saya ya perencanaan individual ini lebih ke arah menatap masa depan gitu, menatap masa depan. Jadi misalkan seorang konseli itu ingin melakukan konseling kepada konselornya tentang bagaimana dia misal setelah lulus SMA ini mau kemana gitu, misal entah mau lulus SMA mau ke kerja atau mau kuliah gitu. Kalau misalkan kerja itu dia harus paham keahliannya di mana gitu. Kalau misalkan SMK mungkin lebih mudah ya karena mereka sudah lebih penjuruan gitu, lebih menjadi tenaga ahli lah misalnya gitu lulusannya. Kalau misalkan SMA mungkin agak kesulitan, tapi untuk pengembangan kemampuan ini bisa di SMA itu bisa dilakukan dengan mengikuti ekstrakurikuler gitu. Banyak kan ekstrakurikuler di SMA, ada yang ekstrakurikuler untuk membuat film, pramuka dan sebagainya seperti itu untuk mengembangkan jati diri dan kemampuannya dalam di masyarakat nanti itu. Nah, tujuannya apa sih dari
perencanaan individual ini, yaitu agar satu memiliki pemahaman tentang diri dan lingkungannya. Yang kedua, yaitu mampu merumuskan tujuan perencanaan atau mengelola terhadap perkembangan dirinya, baik menyangkut aspek pribadi, sosial, belajar, maupun karir. Yang ketiga, dapat melakukan kegiatan berdasarkan pemahaman, tujuan, dan rencana yang telah dirumuskannya. Angkut. Oke, lanjut ke pelayanan komponen pelayanan yang terakhir, yaitu dukungan sistem. Nah, dukungan sistem ini sesuai katanya, sesuai ininya, itu adalah merupakan komponen pelayanan dan kegiatan manajemen tata kerja infrastruktur, misalnya dari teknologi, informasi dan komunikasi, dan pengembangan kemampuan profesional konselor secara berkelanjutan. Nah, di sini yang saya pahami, jadi kalau misalnya dukungan sistem ini, itu lebih ke arah, jadi menciptakan sistem yang bisa membuat siswa ini mampu berkembang gitu. Misalnya tadi sistem yaitu dengan pengadaan ekstrakurikuler gitu. Entah tadi yang membuat film, ekstrakurikuler tentang keagamaan atau ekstrakurikuler tentang yang lain-lainnya gitu. Nah, tadi kan dukungan sistem ini meliputi beberapa aspek. Yang pertama adalah pengembangan jejaring network. Itu pengembangan jejaring network itu menyangkut kegiatan konselor yang meliputi satu, konsultasi dengan guru-guru, kedua itu menyelenggarakan program kerjasama dengan orang tua atau masyarakat, yang ketiga berpartisipasi dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan sekolah atau madrasah, yang keempat bekerja sama dengan personel sekolah atau madrasah lainnya dalam rangka menciptakan lingkungan sekolah madrasah yang kondusif bagi perkembangan konseli. Nah, yang kelima, melakukan penelitian tentang masalah-masalah yang berkaitan erat dengan bimbingan dan konseling. Dan yang terakhir, yang keenam, melakukan kerjasama atau kolaborasi dengan ahli lain yang terkait dengan pelayanan bimbingan dan konseling. Gitu, hal ini bisa dilakukan untuk menjadi program nanti program bimbingan dari suatu sekolah gitu. Jadi dengan adanya jejaring network ini, siswa lebih mengenal gitu masyarakat seperti apa, lebih mengenal lingkungan sekitarnya seperti apa, seperti itu. Yang kedua adalah kegiatan manajemen. Kegiatan manajemen merupakan berbagai upaya untuk memantapkan, memelihara, dan meningkatkan mutu program pembimbingan dan konseling melalui kegiatan-kegiatan. Yang pertama, pengembangan program. Yang kedua, pengembangan staf. Yang ketiga, pemanfaatan sumber daya. Dan keempat adalah pengembangan penataan kebijakan. Nah, oke, sudah sampai akhir dan saya capek dengan beberapa kesalahan teknis tadi ya. Oke, mungkin dari kelompok 5 sudah cukup. Ada tadi sudah menjelaskan tentang prinsip-prinsip, terus fungsi-fungsi, langkah-langkah pembentukan program bimbingan, langkah-langkah pelayanan, dan komponen-komponen pelayanan yang bisa berhubungan dengan suatu program bimbingan seperti itu. Oke, mungkin cukup dari kami. Segini aja kali ya, nggak usah banyak-banyak kan udah banyak banget. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.